Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurliza akan menjelaskan tentang implementasi IoT dalam industri aviasi. Yang dimana industri aviasi ini itu adalah perusahaan yang penyediaan transportasi udara, manufaktur pesawat, dan suku cadang, serta layanan pendukungnya seperti navigasi atau keselamatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi alat-alat IoT yang dipakai oleh industri aviasi ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perangkat IoT yang paling umum digunakan industri aviasi. Yang pertama itu ada RFID Tags untuk bagasi, yang dimana lokasi implementasinya ada di check-in, sorting, reclaim. Contoh maskapainya itu ada di data. Kemudian ada IoT yang kedua, ada sensor mesin, engine, health monitoring. Lokasi implementasinya di dalam mesin turbin. Contoh maskapai di Rolls-Royce. Yang ketiga ada BLA beacons di terminal. Lokasi implementasinya itu ada di navigasi indoor penumpang, yang dimana contoh maskapai atau bandaranya itu di JFK. Perangkat yang keempat itu ada GPS tracker untuk ground vehicles. Lokasi implementasinya itu ada Apron Taxiway atau GSA. Contoh maskapainya di Fraport. Kemudian yang kelima ada Wi-Fi dan in-flight entertainment system. Lokasi implementasinya ada di kabin pesawat, yang dimana contoh bandaranya itu ada di Singapura, Airlines atau Qatar. Terus yang perangkat yang keenam itu ada environmental sensor, cuaca dan runway. Lokasi implementasinya itu ada di landasan pacu dan tower, yang dimana contoh maskapainya itu ada FAA. Yang perangkat yang terakhir itu ada IoT gateway di pesawat, cars modern, yang dimana lokasi implementasinya ada di cockpit dan avionics bay. Contoh maskapainya dan atau bandaranya itu di Airbus. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perangkat serta manfaat utamanya, yang dimana jenis perangkat yang telah saya sebutkan tadi terdapat RFID bagasi. Contoh perangkatnya itu adalah Sita Back Message dan Delta RFID, yang dimana sistem RFID ini melacak bagasi secara otomatis dari check-in hingga reclaim dengan akurasi 99,9% dan mengurangi kehilangan hingga 95%, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada engine sensor dengan perangkat JE True Again dan CFM Leap, yang dimana sensor ini mendeteksi seperti kausan bearing 100 sampai 200 jam sebelum gagal, memungkinkan perbaikan terencana dan menghemat hingga 2 juta per pesawat per tahun dan mengurangi downtime 20%. Kemudian jenis perangkat yang ketiga ada BLA Beacons, dengan contoh perangkatnya Aruba Beacons. Beacon ini memberikan navigasi real-time via aplikasi bandara yang membantu penumpang temukan gate dalam 7-10 menit dan mengurangi waktu tunggu hingga 20 menit dan meningkatkan efisiensi terminal sebesar 15%. Kemudian ada GPS JSA. Contoh perangkatnya itu adalah Teletrack Navman pada TEK, yang dimana manfaatnya itu GPS ini mengoptimalkan rute kendaraan darat seperti truk bagasi, menghemat bahan bakar 15% dan waktu turnan 10 menit. Contohnya di Bandara Frankfurt yang melaporkan penghematan 40.000 juta dolar per tahun untuk armada 80 kendaraannya. Kemudian ada in-flight Wi-Fi, yang dimana contoh perangkat adalah GoGo Tuku Viasat. Wi-Fi kabin ini menghasilkan pendapat 8-12 juta dolar per penumpang melalui akses internet berbayar. Singapore Airlines mencatat kenaikan kepuasannya pelanggan 15% karena penumpang bisa streaming dan bekerja selama penerbangan panjang. Kemudian ada runway sensor dengan contoh perangkat Faisal Awas. Sensor mendeteksi benda asing dan kondisi cuaca buruk dalam 2 detik, mencegah 100.000 kecelakaan per tahun. Kemudian bandara ini juga Bandara Denver
hemat 1 juta per insiden dengan mendeteksi benda kecil seperti baut di runway. Kemudian yang terakhir ada Cars IoT yang dimana contoh perangkatnya adalah Honeywell GoDirect. Cars atau IoT memungkinkan pilot dan ETC berkomunikasi instan dan mengurangi delay hingga 30% dari 35 ke 25 menit, dan American Airlines di Chicago O'Hare melaporkan peningkatan keterbangan jadwal sebesar 12%. Keuntungan menggunakan perangkat IoT di industri aviasi itu ada. Yang pertama adalah efisiensi operasional, yang dimana IoT ini mempercepat check-in hingga landing dan menghemat 25 menit per proses. Kemudian juga 10 detik, dan GPS GSE-nya optimalkan rute dan hasil delay-nya ini menurun 25-40%. Kemudian ada hemat biaya, yang dimana IoT ini memangkas biaya besar dari RFID hemat 105 per bagasi hilang, kemudian ada engine sensor yang cegah perbaikan 2 juta, WiFi menambah, kemudian total 5-15 juta dolar hemat per maskapai per tahun. Kemudian ada keselamatan, yang dimana IoT ini juga menjaga keselamatan. Engine sensornya ini yang mendeteksi kegagalan 200 jam sebelumnya, dan runway sensor yang temukan FOD dalam 2 detik, cegah 90% insiden. Kemudian ada pengalaman penumpang, yang dimana IoT ini membuat penumpang senang, BLA pandu ke gate dalam 7 menit, dan Wi-Fi-nya memberi hiburan, memastikan bagasi tepat, dan kepuasannya naik 15-20%. Kemudian ada data driven decision, yang dimana IoT menghasilkan 1 TB data per pesawat per hari, dan analisis rute, bahan bakar, dan preferensinya penumpang bantu American Airlines kurangi delay 12% dan menaikkan profit 10%. Kemudian ada standar global, yang dimana IoT ini mematuhi IATA, ACAO, Ring, RFID, dan Cars sinkron data di 200 lebih negara dalam 1 detik seperti Delta dan Shenzhen. Operasi global lancar tanpa hambatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatifnya, yang dimana dari segi operasional, IoT ini otomatisasi check-in hingga boarding dan hemat 15 menit, sinkron pilot ATC, dan capainya 99,7% ketepatan waktu. Dan dampak negatif dari segi operasional itu adalah jaringan down dan lumpuhkan IoT. Heathrow 2002 itu 4 jam gangguan, 1.200 penumpang delay, dan rugi 50 juta euro. Kemudian ada dari segi keamanan, yang dimana dampak positifnya itu ada runway sensor deteksi FOD lebih dari 1 detik, engine sensor prediksi gagal 200 jam, dan kantor cegah 47 insiden. Yang dimana dampak negatif dari keamanan, serangan cyber ancam data. British Airways 2023 itu pernah mengalami 429.000 data bocor, denda 20 juta euro. Kemudian dari segi lingkungan, dampak positifnya yaitu hemat bahan bakar 5-10%, delta kurangi, CO 30.000 ton per tahun. Dampak negatif dari lingkungan itu dari RFID sekali memakai ciptakan 1 miliar tag limbah atau per tahun, sulit didaur ulang dan tanpa polusi. Kemudian ada dari segi privasi, yang dimana BLA tingkatkan penjualan in-flight 35% via personalisasi dan penumpang lebih puas. Di dampak negatifnya dari privasi ini adalah bikin selacak penumpang tiap 2 detik, data dijual tanpa izin, dan JFK menghadapi gagasan privasi. Kemudian dari segi biaya, yang dimana dampak positifnya adalah delta hemat 20 juta per tahun dari RFID REO 18 bulan. Kemudian hemat 18 juta euro. Dari dampak negatif dari biaya itu adalah investasi awalnya 30-50 juta euro untuk bandara besar dan maskapai kecil di Indonesia itu sulit diikuti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang animasi, gambar skema atau contoh visual dari perangkat IoT. Yang pertama ada RFID bagasi, penumpang itu check-in, kemudian RFID-nya itu di teks pasang otomatis, bagasi masuk conveyor, reader RFID ini menyala, sorting otomatis ke flag,
loading ke pesawat, reader RFID-nya di tujuan, bagasi keluar dari welcome bay, dan penumpang ambil bagasi. Kemudian ada engine health monitoring real time analytic yang dimana 1000 lebih sensor di turbin, suhu tekanan getaran RPM, lanjut ke IoT gateway di aviation bay, lanjut ke data terkirim via satelit, dan lanjut lagi cloud, JE, Pratt, dan Whitney, lanjut lagi ke AI prediksi bearing aus dalam 180 jam, lanjut lagi ke navigasi ke MRO ganti part X. Ya, kemudian ada BLA Beacons navigasi penumpang yang dimana penumpang ini buka app bandaranya terlebih dahulu. Lanjut ke BLA Beacon E12 di gate, sinyal strength 2 meter, lanjut ke app yang dimana Anda di depan Starbucks terdapat notifikasi terdapat tulisan tersebut. Kemudian lanjut lagi ke notifikasi boarding gate F15 7 menit jalan kaki. Kemudian AR roads ikuti panah biru. Kemudian ada GPS JSA yang mengoptimasi kendaraan darat yang dimulai dari truk bagasi, lanjut ke GPS tracker IoT, kemudian lanjut ke lokasinya, lanjut lagi ke cloud, rute optimal ke gate C12 contoh, misalkan contohnya. Kemudian lanjut lagi ke driver terima instruksi, yang dimana misalkan belok kiri 200 meter, kemudian lanjut lagi ke hemat 1,2 liter bahan bakar. Kemudian ada in-flight Wi-Fi yang sistemnya hiburan, yang dimana pesawat di 35.000 kaki mengantenakan satelit Gogo 2KU, kemudian mengkoneksi ke satelit geostationer, lanjut lagi ke bandwidth 100 Mbps ke pesawat dan penumpang akses Netflix, WhatsApp, dan lain-lainnya. Kemudian maskapai ini dapat 8 sampai 12 juta, $18 per penumpang. Kemudian ada runway sensor yang mendeteksi FOD dan cuaca, yang dimulai dari landasan pacu, lanjut ke 50 lebih sensor lidar kamera, anemometer, dan terus dia ini mendeteksi sekrap 2 cm di tengah runway, lanjut lagi ke alert tower VOD di koordinat XY, lanjut lagi ke tim grow kru-nya bersihkan kurang lebih dari 5 menit dan pesawat landing aman. Terus kemudian ada Cars IoT, komunikasi pilot ATC, yang dimana cockpit pilot ini melanjutkan Cars IoT terminal dan mengirimkan request descent VL240 contohnya, dan satelit ini ground station, kemudian ATC ini diterima kurang lebih 10 detik dan izin diberikan delay 0. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.